kita akan langsung tanya ke Pak Adi ya, gitu. Pak Adi, ya kalau kita lihat market siang hari ini kan minus nih Pak Adi. Ini apakah memang ada dampak dengan isu kenaikan BBM minggu lalu Pak Adi sehingga mungkin market ini merespon ya mungkin masih volatile ya antara positif dan negatif. Padahal kalau kita lihat kan Dow-nya kan positif ya Pak ya gitu. Lalu luar negeri pun juga banyak yang positif, tapi market kita hari ini merah atau mungkin ada sentimen-sentimen lain yang mempengaruhi nih Pak Adi sehingga membuat market kita pada pembukaan minggu ini minus 0,28%. Silahkan Pak Adi. Ya, kalau minusnya ini pun juga nggak signifikan ya. Jadi kelihatannya market lebih wait and see setelah pemerintah menaikkan BBM ini ya, tanggal 3 kemarin ya. Menaikkan baik dari yang subsidi sama yang non-subsidi semua dinaikkan. Gitu ya. Jadi ini dampak terhadap ke harga-harga ini sampai minggu kedua September ini itu belum terlihat signifikan ya. Jadi kalau saya survei lihat juga di lapangan juga memang harga beras alhamdulillah stabil gitu ya. Beras stabil, cuman memang cabai agak sedikit naik ya, sekitar 6-7% secara weekly. Walaupun secara monthly-nya sudah turun gitu ya. Sekitar lebih dari 10% lah cabai itu turun. Jadi sebenarnya mungkin belum terlihat secara penuh ya, karena kan ini baru seminggu. Dan tarif ojol pun baru di-adjust itu hari Minggu ya. Hari Minggu itu tarif ojol udah naik ya, sekitar 6-13%. Tarif ojol itu naik. Jadi tadi pagi saya naik ojol, tapi karena saya lokasinya deket juga nggak kelihatan gitu ya, nggak terlalu kelihatan karena lokasinya dekat. Jadi kalau mungkin yang jauh-jauh yang kelihatannya berdampak gitu ya, 13% mungkin ya. Jadi dampak terhadap harga-harga ini belum terlihat gitu ya. Bahkan kemarin saya juga sempat keluar rumah, itu mall penuh rame gitu ya, sampai susah cari parkiran. Jadi saya berpikir ini apakah orang nggak ngaruh gitu ya sama naikin BBM 30%, tapi kok orang tetap jalan-jalan gitu ya. Tetap jalan-jalan gitu ya. Purchasing power-nya nggak kelihatan turun gitu ya. Bahkan minggu lalu itu BI sudah mengumumkan juga indeks Consumer Confidence Index di bulan Agustus itu masih di atas 100 ya, 124. Kalau di atas 100 itu menunjukkan bahwa level optimis gitu ya. Jadi masih indeks consumer confidence Indonesia itu masih optimis gitu ya, masih di atas 100. Berbeda di luar negeri kayak Amerika tuh udah di 50, 60 itu udah level pesimis gitu ya. Purchasing power-nya anjlok gitu ya kalau di sana. Mungkin Indonesia ini karena memang selain BBM itu dinaikkan adalah BLT sudah mulai cair gitu ya. Jadi kan ada 20 triliun ya, itu ada berbagai macam, ada yang buat melalui RT, ada yang melalui ya kantor atau apa ya, nanti tersalurnya bagaimana itu urusan dari departemen masing-masing lah ya, mungkin departemen sosial atau apa ya, atau ya nanti itu setidaknya masyarakat jadi yang gaji mungkin yang di bawah 3,5 itu gak kena lah ya, istilahnya mereka kan dapat tambahan lah ya dari dan harga sembako itu nggak naik, terutama beras ya, beras itu sangat signifikan. Ini beras tuh nggak naik sampai minggu kedua. Alhamdulillah ya, jadi beras itu nggak naik. Itu yang sangat khawatir saya itu ada di beras gitu ya. Kalau cabai sih orang nggak makan cabai nggak masalah gitu ya. Kalau Indonesia kan perutnya perut beras gitu ya. Saya rasa itu ya perut nasi. Jadi kalau beras naik itu sangat sensitif gitu ya. Alhamdulillah beras itu nggak naik. Tapi ya ini baru minggu kedua ya, jadi kita belum tahu nanti minggu ketiga dan keempat. Karena ini kayak tarif ojol baru minggu lalu, terus yang lain kan sudah naik ya, kayak tarif-tarif seperti antar kota itu naik kan 30%-an kalau nggak salah. Bis akap itu naik 30%-an. Jadi ya semoga aja memang itu naik, ya harga beras masih stabil, so far ya aman-aman aja gitu ya. Dan dari luar pun sekarang harga minyak itu sekarang sudah di level 80-an tuh.
kita berharap bisa jatuh lagi gitu ya. Kalau jatuh lagi artinya ini nanti bensin naiknya cuma sebentar. Bisa jadi Pertalite balik lagi ke 7.000 dan segalanya ya. Semoga aja sih ya. Iya. Kalau ini bensinnya jatuh lagi gitu ya. Apa harga crude oilnya ya di luar? Di luar itu sekarang di 85 ya. $85. Jadi ya sudah lumayan ya, udah lumayan dibandingkan 2-3 bulan sebelumnya itu kan $100 ya. Iya. Ya kita harapkan itu terus jatuh ya, nanti akhirnya ujung-ujungnya ya, subsidi akan hilang sendiri dan mungkin harga minyak akan turun kembali ya, masyarakat happy gitu ya. Dan Iya. kalau minyak turun, harga batu baranya nggak turun nih. Saya lihat di sini harga batu baranya bagus gitu ya, karena Iya. memang kebutuhan batu bara untuk Eropa itu masih tinggi karena ya itu ya pembatasan gas dari Rusia ya. Iya, betul. Harga batu baranya tinggi ya kita happy gitu ya dari sisi kita punya komoditas Ekspor. import itu yang besar kan adalah minyak, sementara ekspornya yang besar adalah batu bara. Jadi net-netnya sebenarnya masih untung gitu ya. Jadi rupiah kita stabil tuh di 14.800 dibandingkan negara-negara yang lainnya. Jadi sebenarnya juga dari sisi asing masuk transaksi di bursa pun sebenarnya juga lebih baik ya dibandingkan sebelum kenaikan BBM ya. Jadi rata-rata tuh hampir minggu lalu tuh terakhir 900 miliar. Hampir 1 triliun ya masuk di bursa saham ya. Mungkin berbeda dengan di pasar obligasi yang masih tuh jualan. Tapi kalau di pasar saham ini oke gitu ya, karena mungkin mereka juga pas investor juga bingung mau taruh uang di mana gitu kan. Karena Indonesia termasuk yang bagus ya untuk dari sisi sahamnya kan head inflation juga. Kita negara eksportir, jadi daya beli masyarakatnya juga nggak turun. Jadi ya emiten-emiten diharapkan masih solid lah ya kinerjanya gitu ya. Jadi ini asing itu sampai minggu lalu itu rata-rata sekitar sempat 1 triliun di tanggal 8 sama tanggal 5 1,5 malah. Sementara yang rendahnya di 500 miliar. Jadi dibandingkan yang minggu sebelumnya sebelum BBM naik itu sempat asing tuh jualan sekitar kecil sih 44 miliar, ada yang 600 tuh di tanggal 25 Agustus. Jadi ya net-netnya kita masih asing tuh masih net buy di market kita. Ya. Gitu. Dan lebih selektif sih mereka ke blue chip lah ya istilahnya yang yang sektor-sektor banking, BRI, BCA, Telco itu masih net buying gitu ya. Jadi so far sih kalau menurut saya pelemahan ini pun juga tidak perlu dikhawatirkan karena asingnya pun juga nggak jualan gitu ya. Jadi malah masuk terus. Jadi lebih mungkin profit taking aja beberapa yang investor yang profit taking. Mungkin demikian update dari saya untuk market. Ya, oke, baik. Ini ada tanggapan dari Pak Joni Lim nih Pak Adi. Semoga crude oil naik terus Pak Adi di atas 120 biar saham-saham batu baranya terbang terus. Gitu Pak. Batu baranya malah nggak turun ini, walaupun crude oilnya turun, ini batu baranya nggak turun gitu ya. Jadi karena ini untuk kali ini berbeda kondisinya, mungkin kalau dulu crude oil sama batu bara itu korelasinya positif gitu ya. Ini crude oilnya turun tapi batu baranya nggak turun karena memang ada faktor perang itu yang Eropa itu kan pembatasan itu. Itu di luar kondisi ya. Mungkin waktu kondisi normal crude oil batu bara ya ikut turun gitu ya. Tapi ini batu bara nggak turun-turun gitu ya sampai sekarang aja harganya ini saya pakai batu bara yang Newcastle ya. Newcastle itu sekarang di 420 ya masih tinggi gitu ya. Itu all time high ya sepanjang sejarah gitu ya. 435 terakhir. 435. Jadi yang 400-an lah masih tinggi banget itu. Jadi Bapak kalau yang punya yang saham-saham batu bara sih sebenarnya masih happy ya. Bahkan nanti kan menjelang musim dingin lagi di Eropa, kawasan wilayah utara, Cina, Amerika itu juga akhir-akhir tahun kan masih musim dingin ya butuh lagi untuk menghangatkan itu ya penghangatan, jadi butuh batu bara juga gitu kan.
yang Iya. dianggap lebih murah dibandingkan gas. Apa gasnya juga susah dapat gitu ya. Gasnya kan juga lagi naik di luar ya, susah dapat juga gitu. Gitu. Jadi mungkin trade Indonesia berbeda. Kalau minyaknya lagi turun, batu baranya nggak turun, justru Indonesia yang diuntungkan. Karena kita net importir minyak gitu ya. Iya. Jadi kalau kita minyaknya crude oilnya turun, batu baranya nggak turun, itu netnya kita bagus gitu ya. Net-netnya Iya, kita betul. masih positif di sektor komoditasnya. Importnya minyaknya turun, tapi ekspor batu baranya masih tinggi gitu di sisi Iya. valuasi. Jadi kita punya trade tuh pasti akan surplus tuh. Iya. Masih akan surplus. Nanti kan tanggal Rebo ya, kita punya ada ini ya, Indonesia Trade Balance ya. Iya. Diumumin nih. Ini masih positif ini. Sampai sebentar, ide. Sampai tanggal 15. Jadi sekarang tanggal berapa? 12, 15 Rebo ya. Kamis nih, Pak. Rebo itu diperkirakan surplus 4 miliar. Nah, relatif stabil ya dibandingkan bulan ini bulan Agustus ya 4 miliar diperkirakan dibandingkan bulan sebelumnya itu 4,2 miliar. Jadi masih masih oke lah ya karena kita diuntungkan dengan harga batubara yang tinggi. Apalagi nanti minyaknya turun lagi mungkin saya rasa biaya import minyak ini makin murah gitu ya. Dan mungkin lama-lama juga subsidi akan hilang. Iya. Gitu. Oke, baik Pak Adi. Terima kasih untuk tanggapannya. Ini juga masih ditanggapi lagi dengan Pak Joni nih Pak Adi. Pegasnya tapi nggak terbang-terbang Pak Adi. Iya, Pegas ini kondisinya berbeda ya. Pegas itu kan harga gas yang dijual itu kan nggak ngikutin harga luar. Apalagi diatur pemerintah, itu $6 kan ya. Iya. $6 Iya. dan bahkan yang di luar 7 sektor yang di luar 7 sektor itu yang kayak kaca, keramik, itu harga itu sekitar 8 sampai 10 kalau nggak salah. Nah, itu harga sudah kontrak ya sama PLN, harga sama konsumer itu udah harga kontrak. Jadi nggak ngikutin harga spot, mau spotnya di luarnya sampai 30, 40 ya nggak diuntungkan karena kita udah pegas itu harganya B2B. Sudah sign kontrak gitu ya, long term kontrak. Gitu. Jadi berbeda kenapa kok harga gasnya di luar negeri gila-gilaan tapi kok nggak diuntungkan ya karena mereka B2B. Iya. Jadi udah sign sama PLN, sign sama ya digantor sama pemerintah juga harga $6. Jadinya ya flat aja gitu ya. Mungkin pasar lagi nunggu ini ya result pegas ya nggak keluar ya katanya minggu lalu. Saya juga sempat kontak investor relationnya katanya minggu lalu tapi kayaknya mundur ini kan lagi auditing juga sih Mundur ya. di proses auditor juga. Ya pasar masih betting ke pegasnya. Memang pegas itu ada punya blok ya, bloknya di under anak usahanya namanya Saka Energy. Ya itu yang diuntungkan adalah dia ada blok itu kan relatif dengan oilnya juga. Jadi dia ada bisnis yang blok itu yang menyebabkan harga kinerja labanya itu naik karena dari sisi bloknya itu. Ya, kalau misalkan nggak ada sakanya sih saya rasa bisnisnya lebih flat ya. Gitu. Jadi sekarang ini dia diuntungkan dari Saka Energinya. Dia ada blok, harganya kalau blok itu kan harga jualnya ngikutin harga internasional ya. Yang dari sisi oilnya ya. Kalau harga gasnya sih saya rasa sih udah dikontrak tuh sama pemerintah. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi. Nah, menanggapi untuk yang Pak Joni ini sedikit menambahkan informasi ya Pak Joni. Untuk hari ini pegas ini naik ya, plus 1,63%. Dan juga memang oleh tim technical analysis kita juga pegas ini direkomendasikan masih ya. Jadi pegas ini akan ada potensi reboundnya itu menuju ke 2000 atau 2150 ya. Iya, kelihatannya pasar juga lagi nunggu yang bisnis yang ya. Di itu dia punya kerja sama Maraja yang mengembangkan pipa minyak di blok ini yang di Sumatera itu namanya itu bisa menghasilkan revenue annual itu sekitar $100 juta untuk rajanya tok. Jadi ya kalau masing-masing ya sama-sama 100 juta ya. Jadi 50-50 ya. Jadi lumayan itu buat tambahan revenue gitu. Jadi kelihatannya pasar mengharapkan itu pipa yang di Blok Rokan ya, Blok Rokan namanya. Iya.
Nah, itu bisa dapat tambahan 100 juta. Nah, itu kalau 100 juta udah pipa itu jadi, itu orang betting ke situ. Karena kan kuartal 3 targetnya mereka jadi. Mungkin ya mundur-mundur kuartal keempat. Itu kalau dari pipa jadi dia tambah lumayan 100 juta dolar per tahun ya. Lumayan. Ya. 1 triliunan ya, 1 triliunan, 1,5 triliun. Makanya orang bettingnya ke situ sih, blok-blokan itu. Iya, betul. Oke, baik Pak. Dia nyewain ini aja, nyewain pipa aja. Jadi dia nggak jualan, dia nyewain pipa aja. Lumayan gitu, nyewain pipa tok 1 triliun, lumayan. Iya. Oke Pak Adi, terima kasih untuk tanggapannya. Baik, sama-sama Pak Joni ya, ditunggu aja pegasnya ya. Oke, baik. Ini saya mohon maaf bagi teman-teman tadi ada yang bertanya mengenai technical ya. Ada yang tanya apakah akan bullish lagi di sesi 2. Mungkin bisa ditanyakan besok ke Pak Iwan ya, gitu ya, untuk trading. Ini keren hasil Pak Arnando ya, gitu. Ini boleh nanti kalau ke Pak Adi yang fundamental. Oke, baik Pak Adi. Kita ke pertanyaan berikutnya dari, ini klien saya sendiri nih. Pak Tony, halo. Bagaimana dengan Indi, Pak? Apakah masih berprospek cerah karena ke depan katanya akan meninggalkan batu bara, Pak Adi? Memang orang pasti khawatir Indi itu akan meninggalkan batu bara ke depannya, tapi saya rasa dia tidak serta-merta melepas. Karena kan sekarang lagi bagus gitu ya, sayang dilepas gitu. Tapi memang dia sudah mulai masuk ke bisnis EV gitu ya. Tapi itu kan lagi proses ya, jadi belum tahu hitung-hitungannya analis berapa gitu potensialnya. Tapi proyek-proyek renewable energy itu sebenarnya juga potensial gitu ya. Saya pernah ketemu tempat Arco gitu ya. Arco itu salah satu perusahaan listing juga. Itu renewable energy dia hydropower ya. Hydropower itu dia EBITDA-nya itu sekitar 85%, gede banget ya. Jadi dia EBITDA-nya gede. Karena cost-nya nggak ada, dia cuma air doang kan, air doang. Jadi sebenarnya potensial juga ke renewable energy kalau mereka masuk sebenarnya juga untungnya gede juga gitu ya. Jadi orang kan khawatir nanti setelah gas batu baranya nggak ada, nanti switch kemana ya? Kalau ke renewable energy kayak ke hydro itu potensialnya luar biasa gitu.